Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wal karihal musyrikun wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, selayaknya kita memanjatkan puji syukur, gembira kepada Allah Subhanahu wa taala, bergembira kita dapat berjumpa, usia kita sampai pada bulan yang penuh keberkahan, bulan suci Ramadan. Sebab Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kali ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah, tahun ini wabah COVID-19 mulai mereda, tidak lagi banyak memakan korban jiwa sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, wabah corona telah melumpuhkan ekonomi negara, dunia usaha kelimpungan, banyak perusahaan yang tutup, sebagian malah bangkrut, banyak karyawan yang dirumahkan, bahkan harus terpaksa pemutus hubungan kerja, di PHK tanpa pesangon. Akibatnya banyak pengangguran, makin tidak terelakkan. Mereka setidaknya dalam 1-2 tahun ini masih banyak yang merasa sulit ekonominya. Sampai saat ini pun belum kelihatan jelas kembali membaik ekonomi masyarakat. Di sisi lain, ada potensi wabah lain yang tidak kalah berbahayanya. Di antara potensi wabah yang lain itu adalah wabah akidah, kemusyrikan. Paling mengkhawatirkan adalah kasus kemusyrikan yang mutaakhir, yaitu peresmian katanya IKN dan ajang MotoGP di Mandalika. Ironis, keduanya difasilitasi oleh pemerintah. Yang lebih ironis lagi, tidak sedikit yang memandang itu adalah kearifan lokal. Nauzubillah min dzalik.
Potensi wabah lainnya adalah wabah moderasi beragama. Yang ini digodok oleh Rand Corporation di barat sana, yang katanya ingin memoderasi cara pandang umat Islam. Yang ini tidak pernah dikenal dalam istilah Islam. Terus disuarakan. Moderasi agama ini jelas membahayakan dan menciptakan bencana bagi agama Islam. Lahirnya sinkritisme agama dalam balutan istilah Islam Nusantara, munculnya toleransi beragama yang kebablasan dengan doa lintas agama, sholawatan di gereja, bahkan nikah beda agama. Ini buah dari moderasi beragama dan paham yang disuntikkan ke dunia Islam, yaitu sekularisme. Apa sekularisme itu? Sekularisme adalah paham fasludin anil hayat, dipisahkan agama dengan kehidupan. Potensi wabah lainnya adalah wabah penistaan kepada agama Islam yang akhir-akhir ini marak. Ada seseorang yang murtad sudah lama, bahkan jadi pendeta, menyarankan menghapus 300 ayat dari Al-Quran. Ada yang lain menantang, lawan Tuhan ini dan Allah. Nauzubillahi min dzalik. Wabah lainnya adalah kezaliman akibat penguasa bersekutu dengan oligarki. Oligarki ini adalah bahasa Yunani, oligark, pemerintahan yang dipimpin oleh segelintir orang yang menguasai aset. Di antara mereka lah yang selama ini menguasai sebagian besar sumber-sumber kepemilikan rakyat. Yang dalam kacamata Islam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid, Rasulullah bersabda, "An-nasu syuraka'un bis-salasin." Masyarakat itu berserikat dalam 3 hal. Kalau tidak ada ini, masyarakat sulit. Apa kata beliau? Al-ma'u, air, wakala, padang pengembalaan, wanar, api. Kalau dalam kata lain adalah sumber migas. Ini Rasulullah menggambarkan ini adalah berserikat. Ini milik umum, milik umat manusia, yang tidak boleh dikuasai oleh negara atau swasta. Kalaupun pengelolaannya oleh negara karena sulit, itu pengelolaannya dan sebesar-besarnya adalah untuk masyarakat, kepentingan masyarakat. Bahkan kasus kelangkaan minyak goreng baru-baru ini yang amat meresahkan, menyusahkan rakyat sampai berantri berkilo-kilometer. Di sisi inilah mereka adalah ulah mafia dan perilaku monopoli yang terhubung dengan oligarki. Mereka diduga kuat melakukan penimbunan dan permainan harga. Di sisi lain, belum lagi itu selesai, kezaliman dengan isu dibalik terorisme, radikalisme
yang terus memakan korban dari kalangan umat Islam. Kasus pembunuhan Dr. Sunardi oleh Densus 88 yang belakangan menurut DPR tidak terbukti melakukan tindakan terorisme. Bukan kasus yang pertama. Densus main tembak, main tangkap tanpa ada sidang. Bahkan kalau kita menurut ke belakang, sarana prasarana yang melekat di Densus itu banyak biaya asing, terutama Amerika. Di sisi lain, kriminalisasi tokoh-tokoh Islam yang kritis terhadap kekuasaan masih terus. Yang paling berbahaya adalah wabah sekulerisme, bahkan sekulerisme radikal, sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan lebih parah lagi. Suara azan dipersoalkan. Sesuatu yang paling mulia, panggilan yang paling mulia disejajarkan dengan sesuatu yang paling najis, naif. Yang terus tidak boleh dilupakan adalah penelantaran aturan-aturan Islam yang terus hingga kini akibatnya penerapan sistem yang jauh dari aturan Allah dan Rasulnya. Semua ini tentu sebagai akibat umat ini masih jauh dari ketakwaan. Padahal tentu sudah pelaksanaan Ramadan itu sudah berulang-ulang kali, puluhan jutaan kali mungkin. Sementara Ramadan puluhan kali, umat ini tidak semakin dekat dengan aturan Allah dan Rasulnya. Mengapa faktanya umat masih jauh dari ketakwaan, padahal Ramadan telah puluhan kali mereka laksanakan? Tidak lain karena saum Ramadan, puasa itu bukan satu-satunya penentu ketakwaan. Namun di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang mengajak, ujungnya, target utamanya adalah la'allakum tattaqun. Masih di surat yang sama, Suratul Baqarah. Taruh tadi kalau surat puasa itu ayat 183. Mundur jauh ke belakang, di awal-awal Suratul Baqarah ayat 21. Panggilannya secara umum, ya ayyuhan nas. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujungnya apa panggilannya? Ya ayyuhan nas, wahai manusia seluruh, su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, sembah Tuhanmu yang menciptakan kamu. Dan orang-orang sebelum kamu, supaya apa? La'allakum tattaqun, agar bertakwa. Jadi sembah, turut, patuh, taat dengan aturan Rabb yang bikin kita. Jangan tunduk, patuh, taat dengan Rabb, dengan Tuhan yang tidak pernah membuat kita. Apalagi maju. Kalau di surat Al-Baqarah itu perintah saum itu 183, mundur 5 ayat atau mundur 6 ayat,
Kalau mundur 5 ayat itu panggilannya sama. Ayat 178, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kalau kutiba alaikumusiyam wajib. Ayat ini wajib tidak? Bukankah Quran itu harus diterapkan semuanya? Di sini juga wajib. Ayat 178. Di sini panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Diwajibkan atas kamu hukum sebanding. Masalah apa? Fil qatla, masalah pembunuhan. Al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Jadi wajib. Coba, apa sih dampak kalau diterapkan kisos ini? Ini jaminan dari zat yang membuat kita. Ayat 179-nya. Apa kata Allah? Walakum bil qisasi hayatun ya ulil albab ya la'allakum tattaqun. Allah zat yang membuat kita, menciptakan kita, terbaik hukumnya. Apa kata Allah? Bagi kalian dalam hukum kisos, dalam hukum sebanding itu, kalau ada yang membunuh itu dibunuh atau bayar ganti rugi dia, itu ada jaminan kehidupan. Bagi siapa itu? Kalau mau diterapkan, wahai orang-orang bagi kehidupan, wahai orang-orang yang memiliki akal, agar kalian bertakwa. Coba, zat yang bikin kita maha tahu. Orang yang membunuh dibunuh. Terus jaminan kehidupannya di mana ya? Kan yang dibunuh. Disinilah keadilan Allah, hukum Allah. Kalau ada orang yang membunuh setelah dibuktikan oleh hakim dibunuh, caranya dibuktikan dulu. Benar si A membunuh si B, maka dikumpulkan orang semua banyak di depan umum, si A telah membunuh si B. Maka hukumnya kisos, bukan oleh pihak keluarganya, tapi oleh negara yang mencontoh Rasulullah SAW. Dibunuhlah di tempat umum. Inilah fungsi agama kalau diterapkan jawazir. Pencegah. Kalau saya membunuh akan dibunuh. Ini ada jaminan kehidupan. Orang nggak sembarangan bunuh orang, dia mikir ribuan kali. Ataupun kalau pihak keluarganya minta ganti rugi, tidak murah ganti rugi nyawa itu. Ganti rugi di dalam Islam, kalau terbukti pihak keluarganya memaafkan, di surat Al-Baqarah ayat 178 itu, apabila pihak keluarga memaafkan, maka yang membunuh itu memberikan balasan yang baik, apa? 100 ekor unta. Tapi itu pembunuhan yang tidak terencana. Kalau pembunuhan terencana lebih parah lagi, lebih berat. Tidak hanya 100 ekor unta, 40 ekor unta itu maksudnya seharga. 40 ekor untanya dalam keadaan bunting, hamil. Sapi bunting saja mahal, apalagi unta. Unta perempuan mahal, apalagi unta yang hamil. 40-nya sedang, dan 20-nya bebas. Kalau terbukti dia dari rumah bawa pisau, bawa senjata, demikian. Masih banyak lagi ayat-ayat Allah yang memang ujungnya la'allakum tattaqun. Sayangnya banyak sekali ayat-ayat itu tidak bisa diterapkan aturan-aturannya. Padahal Al-Quran itu adalah kitab yang kata Allah kami turunkan, yang diberkati. Karena itu ikutilah kitab tersebut dan bertakwalah kata Allah agar kalian mendapat rahmat. Quran surat Al-An'am ayat 155. Karena itu tentu penting mengamalkan dan menerapkan isi Al-Quran baik dalam kehidupan pribadi, berkeluarga pakai Al-Quran,
apalagi bermasyarakat, bernegara. Disinilah pentingnya formalisasi, pentingnya pelembagaan Al-Quran. Disinilah pentingnya negara menerapkan Al-Quran dalam aspek kehidupan. Inilah yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah wafat, kata Rasulullah, la nabiyya wala rasulullah. Tentu kita sama ketahui, pengganti Rasulullah SAW adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Itu khalifah itu sebutan kepala negara. Sistemnya kehilafahan itu keluar dari lisan Rasulullah. Tetapi kalau ada orang yang berani mengatakan seperti itu, banyak ulama-ulama kita bahkan dicap 100 ulama atau apa menyampaikan kebenaran hukum-hukum Allah, itu dicap radikal, radikul, intoleran. Sedangkan orang yang melakukan kemusyrikan, menista agama, melecehkan agama, mereka diberi gelar moderat. Mereka diberi gelar. Ingat, Islam itu dari Rasulullah, dari Allah dan Rasulnya itu tidak pernah pakai kata sifat. Islam itu ya Islam. Seperti contohnya kalau disebutkan ya, tanah itu luas, bisa meliputi semua permukaan bumi. Tanah dikasih kata sifat, tanah lapang, tanah pekarangan. Luas apa sempit? Menyempit. Jadi Islam itu Rasulullah mengatakan al-Islam ya'lu tinggi wala yu'la ala. Kadang lebih tinggi lagi. Jadi kalau Islam dilekatkan dengan Islam moderat, Islam liberal. Kok Islam liberal? Islam kok bebas? Islam fundamental, Islam radikal. Nauzubillah min dzalik. Tidak pernah dikenal istilah seperti itu. Istilah seperti ini ada dari orang-orang yang membenci Islam. Agar kita pecah belah. Oh, ini nih yang akan menerapkan hukum secara kafah, akan menegakkan. Bahkan ada orang yang nggak tahu kenapa kepalanya kejedot apa ya. Walaupun profesor, jangankan profesor, sahabat Rasul atau gurunya Imam Syafi'i mengatakan, Imam Malik, Imam Mazhab, beliau mengatakan kalau pendapatku berbeda dengan Al-Quran dan Al-Hadis, buang. Ini baru profesor yang mengatakan orang yang masuk sistem kita, malaikat bisa jadi iblis. Dia mengatakan haram menegakkan negara, mencontoh Rasulullah. Ini auzubillah min dzalik, kok beraninya? Dia bertentangan dengan Al-Quran surat Al-Ahzab 21. Allah berkata di situ, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul uswah hasanah, contoh terbaik. Ikuti. Dia bilang haram. Luar biasa, luar biasa. Mudah-mudahan di bulan yang penuh rahmat ini, di bulan yang penuh maghfirah ini, orang-orang seperti itu masih ada waktu. Kata Allah, wahai hambaku yang melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah. Istighfar, cepat taubat. Karena apa? Di ujung kita ingin merenung, tidak mungkin suatu kejadian itu tanpa ada hikmah. Kata Allah, jalanlah ke permukaan bumi, lihat orang-orang penentang hukum Allah. Ada seseorang agen Yahudi dan dia pura-pura masuk Islam, penghancur negara, penghancur sistem pemerintahan, penghancur Rasulullah SAW di Turki sana. Maka dia dikenal dengan Mustafa Kemal. Dia Dunama. Apa Dunama itu? Orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Dia jadi agen penghancur sistem pemerintahan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dampaknya apa? Pemusuh khilafah, penentang aturan Allah. Sekaratul mautnya setahun, tubuhnya membusuk,
di istananya menjerit kepanasan, padahal di dalam selimutnya itu banyak bongkah-bongkahan es. Teriak kena penyakit kelamin, pembengkakan jantung karena banyak minuman keras. Akhirnya karena nggak kuat dan dia minta supaya tubuhnya itu dingin, diletakkan di tengah lautan. Akhirnya mati juga dia. Setelah meninggal, setelah mati, diminta ulama menyolatinya. Tidak ada satupun ulama yang awalnya tidak mau menyolatinya. Kenapa? Masa kepemimpinan dia itu, dia pernah menggantung hidup-hidup 30 orang ulama hidup-hidup, mengganti Al-Quran dengan bahasa Turki, azan dengan bahasa Turki. Akhirnya dikuburkan, tapi bumi tidak menerima. Ada di atas, ada di atas. Akhirnya ditaruh di bukit, di balsem. 15 tahun berikutnya mau dimakamkan lagi, masih terjadi peristiwa yang sama. Akhirnya ada satu bukit dibikin bangunan seperti museum. Bapak-bapak, kalau kami mah belum pernah, kalau teman-teman kami sudah pernah ke sana, ke museum itu. Begitu masuk museum itu, begitu masuk tuh baunya luar biasa. Maka penjaga makam itu akan menyemprotkan minyak wangi yang paling wangi, tapi tetap bau. Ditanya dari mana asal bau itu, ditunjukkan kuburan itu. Bapak perlu tahu bagaimana bisa si orang penghancur Islam ini dikuburkan. Bukan dikubur, dibina dalam marmer. Beratnya 44 ton, ditindih oleh Allah. Itulah Allah ingin menunjukkan di dunianya saja. Kalau menentang aturan Allah seperti itu, banyak lagi. Di India ada yang aku nabi, Mirza Ghulam Ahmad. Nanti bapak-bapak ketik matinya Mirza Ghulam Ahmad. Bapak akan ketemukan ini orang yang sok di safety tank. Itulah orang-orang penghancur aturan Allah. Maka dengan demikian sudah selayaknya Ramadan dijadikan momentum oleh kaum muslim, termasuk para penguasa, untuk benar-benar mewujudkan ketakwaan. Caranya gimana? Caranya adalah dengan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara kafah, keseluruhan, isi-isinya, hukum-hukumnya. Jangan pakai aturan bosan menjajah. KUHP itu menjajah. Di Belanda nggak laku, di sini dipakai. Pasti kalau kita kembali kepada aturannya, bikin hidup kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan mari kita isi, kita baca lagi Al-Quran, kita renungkan ayat-ayatnya, kita pahami, dan dampak-dampaknya orang yang menentang hukum Allah ngeri sekali. Demikian kita renungkan. Paling akhir surat Al-Maidah sebelum geger 51, Allah mengingatkan dalam Al-Maidah 50, apa hukmal jahiliyati yaitu, apakah hukum jahiliyah yang kalian yakini benar? Wa man ahsanu minallahil hukman liqaumin yuqinun. Hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Tentu kita yakin dan percaya Allah zat yang maha tahu, maha bijaksana, hukumnya terbaik. Mudah-mudahan negeri ini diberkahi, baldatan thayyiban. Kita kembali kepada aturan Allah, jangan mau dipecah belah, dicap radikal, moderat, itu politik belah bangsa. Jangan mau dipecah belah, kita bersatu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.